melanjutkan materi Uslubul Hakim. Kami saya sendiri Muhammad Amar Rozan, Muzalla Jual. Next. Oke, ke definisi. Ma huwa uslubul hakim? Huwa talaqqiyul mukhatab bi ghairi ma yataraqqabahu. Yaitu gaya bahasa yang digunakan ketika jawabannya itu berbeda yang diharapkan oleh sang penanya. Nah, jadi uslubul hakim itu singkatnya itu menjawab atau merespon lawan bicara, tapi bukan apa yang diharapkan oleh sang penanya. Uslubul hakim itu merupakan gaya bahasa ketika seseorang memberikan jawaban yang berbeda dari harapan sang penanya. Bukan karena tidak tahu, akan tetapi karena ingin mengarahkan pembicaraan eh, atau topik yang ke lebih hal yang tepat atau yang lebih bermanfaat. Next. Nah, uslubul hakim ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tarku alis sa'il. Apa itu tarku alis sa'il? Yaitu meninggalkan pertanyaan penanya lalu menjawab hal yang lain tapi yang penting. Nah, kalau menafsirkan ucapan penanya dengan makna Nah, dalam penerapannya, uslubul hakim ini ada dua cara, yaitu emang cara yang pertama itu tadi tarkus alisail, tarkus kam hamlu kalami ala ghairi maqsad. Itu dengan cara lain dan satu jawaban yang lebih tepat jawabannya. Untuk ini bisa langsung ke contohnya, contoh Quran. Next. Di sini ada satu ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Nah, kalau secara harfiah itu atau secara makna literal artinya eh, para sahabat bertanya kepada Nabi tentang bulan sabit. Lalu eh, Nabi menjawab itu merupakan penunjuk waktu bagi manusia dan haji. Nah, kalau misalkan ini eh, secara konteks para sahabat ini bertanya, kenapa ada bulan sabit? Maksudnya proses bulan sabitnya itu gimana? Jadi secara astronomi. Akan tetapi Nabi itu menjawabnya bukan makna literalnya, jadi apa? Jawabnya makna di balik adanya bulan sabit tersebut, yaitu eh, Nabi malah menjawab fungsi dari bulan sabit tersebut, yaitu fungsi dari bulan sabit sebagai penunjuk waktu dan haji atau penunjuk waktu ibadah. Jadi ini termasuk dari uslubul hakim yang eh,
Tadi syakelnya hamlu kalamihi ala ghairi maqasoda. Oh, selanjutnya akan dilanjutkan oleh mozzarella. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya teman-teman. Yang tadi kita sudah membahas contoh dari ayat Al-Quran. Sekarang kita contoh ke syair. Oke, di sini bisa dilihat ya. Syair ya qala Ibnu Hajjaj. Em, maaf, Ibnu iya benar Ibnu Hajjaj. Qala Ibnu Hajjaj. Qala saqaltu iza ataitu miraran. Qultu saqalta kahili bil ayadi. Qala tawaltu qultu awalaitu taulan. Qala ab abramtu qultu habla widadi. Oke. Em, bisa di next slide-nya. Nanti kita bisa lihat artinya langsung di sini ya. Oke, jadi syair ini merupakan syair Ibnu Hajjaj. Jadi ini kondisinya syair ini di mana waktu itu seseorang sedang bertamu ke rumah Ibnu Hajjaj. Nah, di sini jadi di sini syair ini seperti dialog antara Ibnu Hajjaj dan tamunya ya. Yang pertama itu tamunya yang berkata, terus yang ditebalkan di sini itu yang Ibnu Hajjaj yang berkata. Ya, jadi ada saudaranya yang berkunjung ke rumah Ibnu Hajjaj dan dia berkata, aku telah memberatkanmu karena sering berkunjung gitu. Jadi si saudara ini merasa nggak enak gitu ke Ibnu Hajjaj. Nah, tapi Ibnu Hajjaj ini menjawab dengan jawaban yang bijak gitu. Beliau memakai usulul hakim. Di sini beliau yang mengatakan engkau memberatkanku dengan kebaikan dan pertolonganmu gitu. Jadi bukannya tidak senang dengan kedatangan saudara ini, tapi beliau malah menjawab dengan jawaban yang bijaksana gitu. Jadi seakan-akan nggak keberatan gitu. Bahkan engkau berkunjung ke rumahku itu dengan kebaikan dan pertolonganmu. Terus si tamunya ini, saudara ini berkata lagi, aku telah berlebihan gitu, memperpanjang kunjungan. Aku berkunjungnya di sini terlalu lama. Tapi Ibnu Hajar lagi-lagi menjawab dengan jawabannya bijaksana gitu. Beliau berkata, engkau telah memberiku kelapangan dan kebaikan. Jadi jika menurut saudara atau tamunya ini beliau terlalu lama berkunjung, tapi menurut Ibnu Hajar tuh kedatangan ia tuh memberikan kelapangan bagi Ibnu Hajar dan kebaikan. Nah, terus tamunya ini atau saudara ini berkata lagi kepada Ibnu Hajar, maaf kalau aku membuat membosan gitu, karena telah lama berkunjung. Nah, tapi Ibnu Hajar ini lagi-lagi menjawab dengan jawabannya bijaksana, yaitu engkau justru mempererat tali kasih sayang di antara kita. Jadi di syair ini sangat jelas sekali kalau Ibnu Hajjaj ini menggunakan usulul hakim. Jadi di mana tamu atau saudara yang berkunjung itu tidak merasa tersanjung gitu dengan perkataan beliau. Oke, itu mungkin dua contoh dari Al-Quran dan dari syair ya. Selanjutnya boleh dilanjut ke slide berikutnya. Oke, yang berikutnya itu ada terdapat tentang faidah dari uslubul hakim itu sendiri. Nah, faidah dari menggunakan uslubul hakim itu sendiri, yang pertama yaitu ada at-tanbihu 'alal laik wal aham. Jadi, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya itu kan sudah dijelaskan bahwasannya uslubul hakim itu tuh untuk seperti contoh dari contoh-contoh yang sebelumnya kayak ayat Al-Qur'an yang tadi yang jawaban Nabi tentang para sahabat yang menanyakan tentang bentuk bulan sabit. Nah, jadi itu Nabi hanya menjawab kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Nabi menjelaskan fungsi dari bulan sabit itu sendiri, bukan tentang bentuknya atau bagaimananya dari bulan sabit. Karena yang penting dari kita mengetahui bulan sabit itu bukan dari bentuknya, dari apanya, tapi yaitu kegunaannya, fungsinya gitu.
Nah, itu kan terdapat langsung dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra liman ittaqa. Nah, dia ayat sendiri ayat ini di ayat ini sendiri pun dijelaskan bahwasanya bulan Sabit itu merupakan waktu untuk manusia dan manusia mengetahui di sana waktu haji begitu. Nah, selanjutnya eh, fungsi atau faedah dari uslubul hakim sendiri yang kedua yaitu at-takhallus. Nah, at-takhallus di sini tuh maksudnya itu pengalihan agar tidak menimbulkan rasa malu atas pertanyaan. Semisal kalau orang yang bertanya itu bisa dikatakan pertanyaannya tuh bertele-tele atau bagaimana, jadi dijawablah dengan uslubul hakim, yaitu eh, mungkin pertanyaan yang dilontarkan itu mungkin bisa jadi dikatakan adalah pertanyaan yang tidak ingin dijawab. Jadi kayak perjawabannya itu tidak perlu gitu. Bisa dikatakan bertele-tele juga. Contohnya itu yaitu ketika Khalid bin Walid berangkat untuk menaklukkan Hira. Nah, pada saat itu Abdullah Al-Masih bin Baqila Al-Hiri yang mana ia merupakan seorang yang berpengalaman. Ia datang kepada Khalid mewakili penduduknya. Nah, ketika berdiri di hadapannya, Khalid bertanya, "Di mana jejak terjauh yang pernah engkau tempuh?" Khalid bertanyakan kepada si Abdul kepada Al-Hiri tersebut. Nah, namun ia hanya menjawab, "Punggung ayahku," katanya. Nah, ia menjawab di sini, eh "Zohri Abi," punggung ayahku. Lalu si Khalid bertanya lagi, dan dari mana katanya, dan dari mana engkau keluar gitu. Lalu apakah kamu keluar katanya kan. Jadi si Al-Hiri hanya menjawab, dari rahim ibuku. Nah, maksud si Al-Hiri menjawab punggung ayahku, perut ibuku, dia tuh menjawab seperti itu tuh dengan menggunakan uslubul hakim karena bermaksud untuk pertanyaannya yaitu pengalihan. Jadi dia mengalihkan jawaban dari jawaban yang seharusnya gitu karena dianggap tidak penting menjawab hal-hal tersebut. Nah, terus karena juga mengalihkan apa ya, mungkin biar tidak menimbulkan rasa malu atau bagaimananya ketika itu. Nah, yang ketiga ada at-ta'rid. At-ta'rid yaitu menyindir yang bersifat sugestif, yang mana itu terdapat sendiri dalam Mu'jam Lughah Al-Fuqaha yang mana mereka em, bersepakat bahwasanya ini tuh bukan maksud menyindir yang menyindir kejelekan, tapi yaitu maksudnya menyindir yang bersifat sugestif atau membujuk atau memengaruhi pikiran untuk membangkitkan ide, cerita, atau dorongan tertentu. Nah, contohnya dalam riwayat Al-Asma'i, ini tuh merupakan riwayat Asma'i ketika Ziyad jatuh sakit dan Suriyah menjenguknya. Nah, ketika itu ia pergi ke si Ziyad, pergi untuk menjenguk dan Masruk bin Al-Hajjaj memanggilnya dan bertanya gitu kepadanya, bagaimana engkau meninggalkan gubernur? Ia menjawab, aku meninggalkannya dengan memberi perintah dan larangan, gitu kan? Di sini aku meninggalkannya dengan memberikan perintah dan larangan. Nah, karena di sini si eh, siapa namanya gubernur ini merupakan orang yang sangat ditunggu-tunggu, jadi mereka Masruk itu berkata kepada Suriah, mereka bersepakat untuk agar bagaimana caranya orang-orang tidak langsung kaget gitu dengan keadaan gubernur yang mana gubernur kan jatuh sakit karena setelah berperang tersebut. Jadi mereka mengutus si ahli sindiran dalam hal ini, ahli sindiran dalam uslubul hakim. Eh, Lalu eh, dia memerintahkan si Masruk untuk em, bertanya, untuk memberikan jawaban kepada khalayak umum tentang keadaan gubernur tersebut. Nah, ketika si Masruk ditanya bagaimana keadaan gubernur, mereka si Masruk menjawab bahwasanya gubernur berkata,
eh, di sini inna syarihan sahibat ta'rin fasaluhu qala taraktuhu ya'muru bil wasiyah wa yanha 'anil buka. Dia menjawab, dia meninggalkan wasiat dan melarang untuk jawaban jawaban si Masruk tadi yaitu dia menyampaikan pesan dari gubernur bahwasanya gubernur hanya berkata gubernur menyuruh untuk untuk membuat sebuah wasiat dan melarang masyarakatnya atau keluarganya untuk bersedih. Jadi maksud di sini tuh agar orang-orang yang mendengar tidak langsung kaget gitu. Bahwasanya sebenarnya kan gubernur itu udah mau sekarat, udah mau meninggal. Tapi karena dijawab dengan perkataan seperti ini, jadi orang-orang yang mendengar tidak langsung kaget gitu. Dan keluarga yang mendengar pun hanya beranggapan seolah-olah, oh berarti gubernur hanya memerintahkan untuk membuat wasiat, Bu. Jadi mereka menyimpulkan bahwasanya keadaan gubernur masih baik-baik saja gitu. Selanjutnya ada at-talatuf. Yang mana at-talatuf ini tuh seperti eh, kalau secara bahasanya artinya kan lembut. Nah, tapi ini tuh lebih ke mengalihkan, jadi kayak jalan tengah gitu, agar tidak adanya perselisihan. Nah, contohnya di sini tuh ada Yahya bin Khalid al-Barkami. Ketika itu dia berkata kepada Abdul Malik bin Saleh, apakah kamu dendam? Antah hukud, apakah kamu dendam? Beliau menjawab, dalam pandanganmu berarti kebaikan dan kejahatan terus ada, maka dalam pandanganku terus ada. Dia menjawab kan, ahukudun aw ghairu hukud indaka baqail khair wa syarr. Fa imma indi li baqa. Nah, jadi dia hanya menjawab dengan kalau dalam pandangan kamu ada kebaikan dan kejahatan itu terus ada, berarti dalam pandanganku juga terus ada gitu. Dia bukan tidak menjawab iya atau tidak, tapi dia hanya menjawab kalau dalam pandanganmu ada, berarti aku juga gitu. Jadi kayak seperti jalan tengah gitu. Kalau dia jawab iya atau tidak itu kan pasti ada konsekuensi atau bagaimananya. Nah, yang terakhir ada adu abah. Adu abah ini eh, lebih ke candaan atau humor. Nah, ini tuh bertujuan untuk kelembutan dalam tutur kata melalui candaan dan hal-hal lainnya. Contohnya riwayat dari Ibnu Sirin yang mana ia berkata bahwa ia yang mana Ibnu Sirin ini tuh dia biasa bercanda dan tertawa hingga air liurnya tuh menetes. Nah, eh, karena saking intensnya dia dalam bercanda. Nah, suatu hari Ibnu Sirin ini ditanya tentang seorang laki-laki dan dia berkata dia meninggal tadi malam. Ketika Ibnu Sirin ditanya tentang keadaan seorang laki-laki, dia hanya menjawab dia meninggal tadi malam. Nah, karena dia menjawab seperti itu, jadi kan kayak orang yang mendengar, si pendengar langsung kaget gitu kan. Nah, lalu si Ibnu Sirin langsung menjawab, membacakan firman Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dia menjawab bahwasanya Allah pasti mewafatkan setiap diri dan eh, dan setiap setiap apa namanya setiap diri yang tidur itu sama dengan mati gitu. Nah, maksudnya tuh si Ibnu Sirin tuh maksud dari tujuan si Ibnu Sirin itu sebenarnya dia mengatakan bahwasannya orang yang ditanya itu sedang tidur. Nah, sedang tidur bukan sudah mati gitu. Maksudnya tuh tadi malam dia sudah mati, tadi malam itu maksudnya kan sedang tidur seperti itu. Nah, di sini tuh hanya untuk candaan gitu, bukan untuk memprolog atau bagaimana. Oke, sekian dari presentasi kami dari Uslub Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.